Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Rangga Yolanda dan yang kedua Naya Kasyuja Arizora akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biaya bahan baku. Yang pertama, apa itu bahan baku? Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lain. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Yang kedua, unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. A. Sistem pembelian. Sistem pembelian lokal terdiri dari A. Prosedur permintaan pembelian bahan baku. B. Prosedur order pembelian. C. Prosedur penerimaan bahan baku. D. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di gudang. Dan E. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Selanjutnya, B. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. A. Biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila biaya angkutan diperlukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. B. Biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dengan cara ini, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. C. Biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Dalam pembelian bahan baku, unit organisasi yang terkait dalam pembelian bahan baku adalah bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian gudang, dan bagian akuntansi persediaan. Oleh karena itu, apabila biaya pembelian akan diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, maka biaya-biaya bagian pembelian, gudang, dan akuntansi persediaan harus diperhitungkan. D. Unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga bahan baku yang diimpor. Apabila bahan baku diimpor, unsur harga pokoknya akan berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui antara pembeli. Yang ketiga, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Di antaranya, yang pertama, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut. Yang kedua, metode masuk pertama, keluar pertama. Menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk di dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Yang ketiga, metode masuk terakhir, keluar pertama. Menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang keempat, metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya.
dengan cara membagi total harga produk dengan jumlah satuannya. Yang kelima, metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan menjadi di masa yang akan datang. Yang keenam, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata per satuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Yang keempat, masalah-masalah khusus yang berhubungan bahan baku. Dalam bagian ini diuraikan akuntansi biaya bahan baku. Jika dalam proses produksi terjadi sisa bahan atau scrap materials, produk cacat atau defective goods, dan produk rusak atau spoiled goods. 1. Sisa bahan. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Kemudian, pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, lalu penghasilan di luar usaha. 2. Produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk yang jadi lebih baik. Yang ketiga, produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak ada. Yang kelima, menghitung biaya bahan baku. Kita masuk ke dalam contoh soal. PT Adidas Internasional bergerak di bidang pembuatan sepatu. Pada bulan September 2022, perusahaan memproduksi 400 produk dengan harga Rp150.000 per produk. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama, pembelian bahan baku sebesar Rp4 juta. Yang kedua, ongkos angkut pembelian sebesar Rp180.000. Yang ketiga, potongan pembelian sebesar Rp160.000 data persediaan. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Keterangan. Pada tabel berikut dijelaskan persediaan awal bahan baku ialah senilai Rp480.000, kemudian pembelian bahan baku senilai Rp4 juta dan ongkos angkut pembelian senilai Rp180.000. Terdapat potongan pembelian senilai Rp160.000. Apabila dijumlahkan, maka pembelian bersih senilai Rp4.020.000. Apabila dihitung total keseluruhan bahan baku akhir senilai Rp4.860.000 dan persediaan bahan baku akhir senilai Rp320.000. Jadi biaya bahan baku keseluruhan ialah Rp4.540.000. Baiklah, kesimpulannya adalah bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian yang menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pemberian lokal, impor, atau dari pengelolaan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan. Baiklah, kami tutup diskusi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.